Langsung tergabung bersama rekan kami ada produser lapangan CNN Indonesia, Gia Clarissa di lokasi. Kita langsung menuju ke Surabaya untuk melihat situasi terbaru bersama rekan kami di sana. Halo, selamat malam. Nampaknya sudah malam di Surabaya, Gia. Bagaimana pantauan di sana? Apa himbauan khusus dari Anda untuk para pemudik? Silakan. Ya, selamat malam Heranov. Tentunya bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan khususnya pada masa arus balik ini tentunya harus berhati-hati karena dari pantauan kami di lokasi saat ini saya berada di gerbang tol Warugunung Surabaya, ini kepadatan bahkan sudah mulai terjadi dan memang ini terpantau ratusan ribu kendaraan ini mulai meninggalkan dan juga memasuki wilayah kota Surabaya melalui gerbang tol Warugunung Surabaya. Dan Heranov, saya akan mengajak Anda untuk memantau secara langsung bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Warugunung Surabaya. Di tempat saya berada saat ini memang kalau pada malam hari ini terlihat padat, kepadatan cukup ramai lancar. Tadi juga sempat padat begitu pada pukul 4 hingga 5 sore, namun ini bisa gambarkan bahwa kepadatan ini masih cukup relatif ramai lancar begitu. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang kepadatan ini justru terjadi di exit tol dari gerbang tol Warugunung Surabaya. Dan memang ini terpantau dari mobil-mobil berplat nomor asal kendaraan dari Jabodetabek ini melintasi tol Warugunung Surabaya meninggalkan kota Surabaya. Begitupun dengan arah sebaliknya, ini bahkan juga arah masuk ke Surabaya ini bahkan sudah terasa bahkan sejak pada hari Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi atau kondisi terkini di wilayah tol atau gerbang tol Warugunung Surabaya, telah hadir bersama saya Bapak Hari Pratama selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Baik Bapak, selamat malam. Bapak, kami ingin tahu untuk bagaimana untuk pantauan di arus ini bisa 37.000 kendaraan rata-rata dibandingkan kondisi normal itu cuma 20.000. Jadi peningkatan cukup signifikan dan itu tersebar merata mulai dari Rabu sampai dengan hari Sabtu kemarin. Untuk hari ini tadi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang itu sudah 10.000 lebih kendaraan yang masuk ke kota Surabaya. Jadi itu cukup tinggi dibandingkan hari biasa. Baik Bapak, untuk data terupdate saat ini jumlah kendaraan yang datang atau masuk dan keluar melalui gerbang tol ini sejauh ini bagaimana Pak jumlahnya? Ya. Kalau kita hitung dari sejak H-10 Lebaran sampai dengan H-5 kemarin itu memang jumlah kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya dari gerbang Warugunung ini cukup berimbang, yaitu sekitar 414.500 kendaraan, baik yang keluar menuju ke barat maupun masuk ke kota Surabaya ke arah timur. Ada prediksi puncak arus balik begitu Pak kalau dari wilayah tol ini sendiri? Baik, awalnya memang kami prediksi hari ini akan menjadi puncak, tapi melihat perkembangan 4 hari terakhir rasanya akan merata, jadi tidak ada puncak volume kendaraan balik ke kota Surabaya, tapi memang dari hari Rabu kemarin peningkatannya cukup tinggi, sekitar 30% dari kondisi normal. Karena kepadatan ini tampaknya cukup tinggi ya Pak, kendaraan baik yang masuk maupun keluar. Tentunya ada peningkatan fasilitas pelayanan sehingga para pemudik ini dapat melangsungkan perjalanan dengan lancar. Seperti apa kalau dari PT Jasa Marga? Ya, baik, kami jadi melakukan beberapa peningkatan layanan di beberapa tempat. Yang pertama tentunya di gerbang-gerbang tol, kami menambahkan petugas di sana, kemudian juga mensiagakan beberapa alat mobile reader untuk transaksi sebaran mobile untuk membantu kapasitas transaksi di gerbang. Kemudian juga di rest area kami juga menambah kapasitas parkir, menambah jumlah toilet supaya nanti pengguna jalan bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian juga sarana layanan lain seperti kendaraan patroli kami juga berputar atau bermobilisasi observasi lebih sering daripada hari-hari biasa. Terima kasih banyak Pak Hari atas informasinya. Ya, Heranov, ini memang dibandingkan dengan hari normal, ini memang kepadatan di wilayah gerbang tol Warugunung Surabaya yang melintasi kendaraan yang melintasi gerbang tol ini memang terasa cukup meningkat. Walaupun tadi sempat dikatakan bahwa tidak ada puncak arus balik, namun rata-rata untuk selama periode Lebaran ini setiap harinya baik dari arah balik maupun arah masuk di wilayah gerbang tol ini tercatat ada sekitar 50 ribuan kendaraan yang melalui tol ini. Dibandingkan hari normal ya sekitar 40 ribuan, tentunya ada peningkatan. Sejumlah fasilitas tentu ditingkatkan, petugas juga disiagakan di sejumlah titik, dan tentunya bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan darat begitu, pastikan bahwa Anda tidak lelah. Jika lelah, berhentilah sebentar karena ada sejumlah rest area yang disediakan sehingga pemudik bisa berhenti sejenak untuk beristirahat dan melanjutkan kembali perjalanannya dengan nyaman dan sampai ke tempat tujuan dengan aman dan lancar. Heranov.
Ternyata ada peningkatan selama periode lebaran dan pastikan jika ada lelah berhentilah di rest area terdekat. Terima kasih untuk informasi yang informatif bagi Anda. Ada Gia Clarissa langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, sementara dari moda transportasi kereta, menjelang akhir musim libur lebaran, stasiun kereta api Gubeng, Surabaya dipadati pemudik yang akan balik ke kota tempat mereka bekerja. Namun tidak hanya para penumpang yang sibuk berlalang, para pengantar pun turut meramaikan musim balik Idul Fitri 2025 ini. KAI Daob 8 Surabaya mencatat terhitung sejak 21 Maret hingga 6 April atau 17 hari pelaksanaan angkutan mudik lebaran. Saudara, sejumlah informasi terkait arus balik lebaran 2025 kami sampaikan dalam segmen Mudik Asyik TVRI, Mudik Tenang Menyenangkan berikut ini. Dan untuk mengetahui pantauan arus balik lebaran dari berbagai titik, kita akan langsung menyapa Dewinta Kailola yang saat ini berada di Songgom Lor, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selamat petang Dewinta, ada informasi apa saja terkait arus balik lebaran petang ini? Silakan. Ya, Adi dan saudara, tentunya dalam segmen Mudik Asyik 2025 Mudik Tenang Menyenangkan ini kami sudah menyiapkan sejumlah informasi, termasuk nantinya kami juga akan terhubung dengan teman-teman di beberapa titik lokasi untuk terus memperbarui informasi terkait dengan situasi lalu lintas pada periode arus balik lebaran 2025. Dan dari wilayah Songgom Lor, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dapat kami informasikan bahwa situasi lalu lintas dari dua arah, baik dari arah selatan yakni Bumi Ayu menuju ke Pejagan dan arah sebaliknya terpantau hingga petang ini ramai lancar tanpa hambatan. Kendaraan yang melintas pun didominasi kendaraan besar seperti bus antar kota antar provinsi, khususnya tujuan Jakarta, kemudian disusul kendaraan pribadi dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita melihat pada data terakhir yang dirilis oleh pihak Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta per 5 April 2025 menunjukkan bahwa jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi bus pada periode arus balik lebaran 2025 ini meningkat sebesar 57,94% jika dibandingkan dengan periode arus balik lebaran pada tahun lalu. Nah, salah satu yang menjadi faktor pemicu sehingga adanya tren peningkatan ini yaitu masa liburan atau masa cuti bersama setelah Idul Fitri 2025 ini dengan durasi panjang. Sementara itu dari pihak Polres Brebes sendiri terus menyiagakan petugas di sejumlah titik lokasi wilayah kerja Polres Brebes, termasuk di persimpangan pintu air Songgom Brebes, Jawa Tengah ini. Nah, sementara itu, Saudara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau arus balik lebaran 2025 di Tol Cikopo Palimanan, Jawa Barat, arah Jakarta dari udara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pemantauan melalui udara arus balik lebaran 2025 di Tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Jawa Barat, arah Jakarta. Kapolri bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono berangkat dari Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat menggunakan helikopter. Kapolri bersama rombongan melihat langsung pergerakan arus lalu lintas kilometer 72 Tol Cipali dan mengamati setiap pergerakan kendaraan di Tol Cipali. Berdasarkan pantauan melalui udara, arus lalu lintas di Tol Cipali saat ini ramai lancar, tidak terjadi kepadatan saat sistem one way atau satu arah nasional diberlakukan. Sebelumnya Kapolri memimpin pelepasan one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Setelah dilakukan one way nasional, kemudian akan diterapkan lawan arah atau kontraflow ke arah Jakarta hingga kilometer 36. Terdapat dua skema dalam penerapan sistem kontraflow ini, yakni dari kilometer 70 hingga kilometer 47 atau sebelum layang tol MBZ akan diterapkan kontraflow 2 lajur, setelahnya kontraflow 1 lajur hingga kilometer 36.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan volume angka kendaraan yang menggunakan jalan Trans Jawa dan Trans Sumatera meningkat 0,6% dibandingkan pada tahun 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan volume angka kendaraan yang melaksanakan mudik balik melalui jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera meningkat 0,6% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Kapolri Listio Sigit juga mengatakan hingga saat ini pengendara yang masuk ke Jakarta melalui jalan tol Trans Jawa dan Sumatera telah mencapai 52%. Kemudian juga angka yang melaksanakan mudik dan balik, angkanya juga meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2024. Artinya dari sisi angka masyarakat yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan. Namun demikian alhamdulillah atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa, dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan rekayasa lalu lintas itu diberlakukan mulai KM 414 Tol Kalikangkung sampai dengan KM 70 Tol Cikampek. Kemudian setelah melewati KM 70, Korlantas Polri akan menjalankan sistem kontraflow atau lawan arus. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga KM 46 arah Jakarta. Kapolri Listio Sigit mengklaim dari rekayasa arus lalin yang telah diterapkan, ia mendapatkan laporan baik, terutama pada sisi kelancaran lalu lintas. Kini kita menuju ke Stasiun Pasar Senen Jakarta bersama rekan kami Bahrul Latukonsina yang sudah ada di sana. Bahrul, selamat malam. Bagaimana pantauan arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen hingga malam ini, Bahrul? Ya baik, selamat petang Dewinta dan juga saudara. Dari pantauan kami di Stasiun Pasar Senen ini masih ramai memang dari pantauan kami sejak siang tadi. Kami akan tunjukkan begitu untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen saat ini. Dewinta dan juga saudara, kami berada di pintu masuk untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen maupun juga di pintu keluar dari Stasiun Pasar Senen. Memang dari pantauan kami bukan hanya di titik ini Dewinta dan juga saudara untuk kepadatan, namun juga terjadi di sejumlah titik di fasilitas yang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen tadi sejak kami masuki. Pantauan puncak arus balik dari gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore terpantau ramai lancar di kedua arah. Hingga Minggu sore, total 46.000 kendaraan melintasi gerbang tol Paster ke arah Jakarta ataupun ke arah Bandung. Puncak arus balik di tol Paster diperkirakan terjadi Minggu malam hingga besok. Antrean pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terjadi sejak Minggu pagi. Berbeda pada malam hari, kepadatan terjadi hingga pintu keluar tol menuju pelabuhan. Data dari ASDP, sebanyak 129.000 penumpang sudah menyeberang menggunakan 35.000 kendaraan. Untuk mengetahui kondisi puncak arus balik Lebaran di pintu tol Paster, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Andri Iskandar. Fida, diprediksikan puncak arus balik terjadi malam hari ini hingga besok. Bagaimana menurut pantauan Anda, lebih ramaikah memang terlihat pada malam ini? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Kalau per pukul 18.00 tadi, data Jasa Marga Tol Paster ini menunjukkan ada lebih dari 50.000 kendaraan yang melintas di gerbang Tol Paster, baik itu yang menuju ke arah Jakarta ataupun masuk ke arah kota Bandung. Dan kalau kami pantau Friska dan juga saudara, memang semakin malam sejak sore hari tadi ini lalu lintas kendaraan semakin ramai. Ini bisa terlihat dari antrean kendaraan. Kalau pantauan kami di siang hari hingga sore hari tadi, ini
antrean kendaraan yang terjadi cukup jarang begitu ya Friska dan juga saudara. Nah, di malam hari ini menjelang malam begitu, antrean kendaraan di gardu transaksi ini kami pantau cukup sering terjadi dan kendaraan ini bisa mengular bisa lebih dari 7 hingga 10 kendaraan. Untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke kota Bandung dari gerbang tol Paster kami pantau ini adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi letter D. Artinya ini adalah masyarakat atau warga Bandung yang memang balik begitu ya ke daerah mereka yakni kota Bandung. Sementara Friska dan juga saudara untuk kendaraan-kendaraan yang masuk gerbang tol Paster menuju ke arah Jakarta ini didominasi oleh kendaraan dengan letter B. Artinya ini mereka adalah warga atau masyarakat Jakarta begitu ya yang memang balik ke terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Kini kita menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan kami Shelma Wulandari di sana. Shelma, bagaimana pantauan arus balik Lebaran pada puncak arus balik hingga malam ini, Shelma? Ya, selamat petang Dewinta dan saudara. Jika ditanya soal pantauan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama, memang untuk saat ini belum ada kepadatan yang berarti begitu yang mengular. Jikapun ada penumpukan kendaraan, ini ada pada operasional gardu ketika para kendaraan ingin melakukan proses pembayaran menggunakan kartu tol. Setelahnya, ini kendaraan bisa terurai kembali normal begitu Dewinta. Berbeda halnya memang dengan sore hari tadi ini kendaraan cukup padat begitu sehingga antara satu dan mobil lainnya ini cukup mepet begitu dan bisa dilihat di layar kaca Anda Dewinta saat ini sudah mulai lengang begitu. Dan hari ini juga berlakunya one way nasional yang mana tadi Kapolri Listio Sigit sendiri yang menyatakan bahwa one way nasional ini akan diberlakukan dari kilometer 1, maksud kami KM 414 gerbang tol Kalikangkung Jawa Tengah hingga gerbang tol Cikampek Utama KM 70 kemudian menuju Jakarta. Kebijakan ini diambil memang menyusul dari koordinasi berbagai pihak antara Kementerian Perhubungan, kemudian Korlantas Polri atau kepolisian dan juga Jasa Marga Dewinta. Kemudian untuk hari ini sendiri dari data terakhir yang kami dapatkan bahwa ada 60.000 lebih kendaraan yang mengarah dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta. Dan tentunya Dewinta, kami juga sampaikan tidak hanya one way nasional yang diterapkan, bahwa ada juga kontraflow nantinya ketika para kendaraan ini telah sampai di titik terakhir one way nasional di KM 70 akan dilanjutkan dengan kontraflow di 2 lajur hingga nantinya pada sampai KM 36 gerbang tol Cikatama maksud kami dilanjutkan dengan kontraflow namun pada hanya 1 lajur. Dan saat ini Cikatama sedang diguyur hujan, Maya, maksud kami Dewinta, diguyur hujan, maka dari itu kami terus mengimbau para kendaraan ini memperhatikan batas kecepatan kendaraannya masing-masing dan juga harus memperhatikan saldo di kartu e-tol Anda. Mudik asyik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali ke Dewinta.